nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang ke-64, yaitu Allah yang Zat Al-Qayyum. Al-Qayyum, Allah adalah Zat yang maha berdiri sendiri. Allah Zat yang maha meramut. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah adalah Zat yang maha berdiri sendiri dengan mutlak. Artinya Allah mutlak berdiri sendiri tanpa ada bantuan siapapun, dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah ada, tidak ada Allah. Kami ulangi, tidak ada selain Allah ataupun makhluk yang lain. Pada saat Allah ada di alam azal, dan juga ketika Allah nanti berada di alam keabadian, di alam abadan, alam akhirat nanti, ketika kita sudah mendapatkan hari akhir, di mana hari yang abadi, hari terakhirnya, tidak ada lagi balik ke dunia, atau yang masuk surga telah ada di surga, yang masuk neraka telah masuk ke dalam neraka. Kemudian di sana tidak ada siapapun yang membantu Allah meramut di alam itu. Kemudian Allah juga ada Al-Qayyum, berdiri sendiri pada saat di alam azal, yaitu di mana permulaan yang tidak ada batasnya itu. Saat itu makhluk Allah belum ada. Allah sudah berdiri di sana, sudah ada. Maka dengan hal itu, dari segala sisi manapun, sejatinya Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya, karena Allah memiliki kesempurnaan, kekuasaan, dan juga Allah memiliki kekuatan. Jadi ya, di alam azali, di alam abadi, bahkan di dunia ini yang sedang berlangsung saat ini, Allah maha berdiri sendiri. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia meyakini bahwa Allah adalah Zat yang maha Al-Qayyum. Artinya kitalah yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kitalah yang harus memahami bahwa Allah mengatur makhluknya dengan segala kekuasaan dan kesempurnaannya. Apabila kita menentang kepada Allah, sudah jelas kita akan diancam oleh Allah dengan siksaannya. Dari kewajiban-kewajiban Allah yang telah diturunkan melalui wahyunya dan melalui para rasul-rasulnya, kita memahami bahwa Allah yang maha berdiri sendiri ini telah mampu untuk mengerjakan apapun. Kesempurnaannya Allah itu mampu untuk menghendaki apapun, mengerjakan apapun dengan segala kekuatan Allah itu mampu. Karena Allah tidak membutuhkan bantuan hambanya. Sangat mulia sekali, sangat luar biasa. Nah, maka dari itu kitalah yang makhluk Allah yang lemah, yang harus beribadah, berdoa dan berharap jaminan Allah, yaitu surganya Allah. Kalau dalam bahasa wahyu dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ya, beribadahlah sampai akhir hayat kita, sampai maut menjemput kepada kita, sampai akhir hidup kita ibadah kepada Allah. Karena ya tujuannya itu. Adapun Allah yang maha memberikan kewajiban, memberikan petunjuk untuk ibadah, ya itulah Allah yang maha berdiri sendiri. Allah yang memberikan petunjuk-petunjuk meramut kepada hambanya agar ibadahnya benar. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berdiri sendiri dengan segala kekuasaan dan kesempurnaannya. Kitalah yang membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah yang maha Al-Qayyum adalah Zat yang meramut terhadap seluruh makhluknya. Maka tidak ada
Kami ulang. Kami ulang untuk poin kedua, di mana Allah yang maha meramut. Allah adalah zat yang maha berdiri sendiri, maha meramut kepada hambanya. Kita poinkan kepada meramut, di mana Allah adalah zat yang seluruh makhluknya itu tidak ada kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan kecuali dengan maha meramutnya Allah. Allah lah yang meramut semua makhluknya sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan kebaikan yang kita dapat semata-mata berkat Allah yang meramut terhadap makhluknya. Tidak ada kebaikan yang didapatkan kecuali dengan diberi oleh Allah, kebaikan yang diparingi oleh Allah. Maka segala makhluknya membutuhkan kepada Allah. Kita yahtaju Allah, kita sangat membutuhkan Allah, mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Dan intinya adalah kebarokan hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Dan apa yang Allah berikan itu ya kebaikan-kebaikan untuk kita. Kita yang butuh, kita yang minta, Allah yang memberikan. Semua yang kita butuhkan akan Allah berikan, karena Allah lah yang maha meramut. Tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh hambanya kecuali dari Allah. Dan semua makhluknya Allah membutuhkan Allah dari segala sisi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sisi dalam artiannya dari manapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, semuanya membutuhkan kepada Allah. Karena Allah lah yang meramut terhadap hambanya. Hambanya lah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan bantuan dari hambanya. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah yang maha berdiri sendiri, Allah yang maha meramut. Sehingga dengan peramutan Allah inilah, dengan maha meramutnya Allah, maha mengawasinya Allah ini. Kalau meramut itu ya seperti halnya orang tua meramut anak jabang bayinya. Meramut itu ya memperhatikan segala yang ia butuhkan, segala yang ia perlukan untuk kehidupannya. Contoh bayi ya, dia butuh minum, makan, ASI dan lain sebagainya, di mana orang tuanya lah yang akan memberikan. Ketika anaknya sudah beranjak besar, dewasa ya, ia membutuhkan terhadap peramutan orang tuanya masih, dan itu meminta, membutuhkan, memerlukan, sehingga datanglah kepada orang tuanya atau sampai akhirnya nanti sudah mandiri. Nah, kita kepada Allah membutuhkan kepada Allah dari segala sisi, itu tidak ada batasnya. Dari awal kita lahir sampai kita dewasa, kemudian mungkin menjelang lansia, masuk ke masa lansia, atau di usia dewasa, kemudian lansia, kemudian di akhir hayat kita, selalu kita membutuhkan kepada Allah. Karena Allah yang maha meramut terhadap kita bisa dan mampu untuk mencukupi, meramut kepada hambanya. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah al-qayyumnya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita masuk di bab 65, di mana 65 adalah al-wajidu. Al-wajidu bermakna maha menjumpai. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang maha menjumpai, di mana Allah adalah zat yang memiliki pada segala sesuatu yang ada, pada segala sesuatu yang wujud. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu yang wujud. Al-wajidu artinya bahwa Allah menguasai, Allah memiliki, Allah berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini, di alam semesta. Maka sudah barang tentu bahwa Allah tidak pernah membutuhkan bantuan hambanya atau makhluknya, karena Allah sendiri yang memiliki sifat al-wajidu itu mampu untuk mendapatkan setiap apa saja yang Allah kehendaki, apa saja yang Allah harapkan, inginkan. Allah zat yang maha al-wajid.
Dan apa yang Allah cari, bagi Allah tidak ada yang terlewatkan. Pasti Allah mampu untuk mendapatkannya, untuk mencapainya. Sehingga ya inilah kemampuan Allah, atau kekuasaan Allah, sifat Allah yang maha memperoleh, maha menjumpai, maha mendapatkan, berbeda dengan hambanya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang kami hormati, hambanya Allah, kita manusia, tentunya ketika menghendaki sesuatu ya biiznillah, dengan izinnya Allah. Kalau Allah pasti mendapatkan, pasti memperoleh. Bahkan ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya cukup mengatakan kun fayakunu, maka ada apa yang Allah kehendaki. Maka memahami apa yang Allah sifati dalam Al-Wajid ini, bahwa Allah menjadi zat yang paling kuasa. Allah tidak membutuhkan hambanya, tidak memerlukan bantuan dari hambanya. Kitalah yang membutuhkan Allah, karena Allah pasti akan mendapati apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Ialah Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah zat yang Al-Majid adalah Allah zat yang bagi Allah, Allah memiliki keagungan, Allah memiliki kesombongan. Maka Allah yang Maha Agung, kekuatannya, Allah yang Maha Agung, kemuliaan, Allah yang Maha luas kemuliaan dan kedermawanannya, itu sah-sah saja bila Allah memiliki sifat dan nama yang demikian. Karena ya itulah Allah. Secara mutlak Allah memiliki hal itu, di mana Allah yang Maha Agung ini betul-betul memiliki keberhakan dan kesempurnaan. Jadi tidak ada yang kurang bagi Allah. Dan ketika membahas bahwa Allah ini adalah agung, atau kemudian mulia, dermawan, kemudian memiliki kekuatan yang maha besar, itu betul-betul keagungan yang maha tinggi, agung yang maha agung. Kemudian mulia ya sangat mulia, jadi pol dan geduk sekali. Kalau manusia mungkin yang dianggap agung ya masih memiliki kurangan, masih memiliki sifat jelek. Tapi kalau Allah betul-betul maha agung yang sempurna. Kaum muslimah, itulah zat yang Al-Majid ya Allah, di mana juga telah banyak pembahasan tentang kemiripan, di mana Allah yang Maha Agung ini juga ada di pembahasan yang sebelumnya. Jadi terkhusus untuk Al-Majid di sini bahwa Allah Al-Majid ini Maha Agung yang betul-betul di atas segala-galanya, Maha besar, Maha Agung, Maha tertinggi. Ialah sifat Allah yang Al-Majid, Maha luar biasa. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, Al-67 nama-nama dan sifatnya Allah adalah Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Mungkin kita sering mendengar kalimat ini pada saat membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Allah adalah zat yang Maha Esa, di mana Allah zat yang Maha Esa karena seluruh kesempurnaannya Allah. Allah zat yang Maha Esa sendiri ini kesempurnaannya pun Allah miliki dengan keesaannya. Jadi betul-betul kesempurnaan ada di diri Allah, dan Allah zat yang maha sendiri, tidak ada yang menemani terhadap Allah. Tidak ada satu makhluk pun Allah yang bersama Allah, tidak ada. Ya Allah itu yang maha sempurna dengan maha esanya, dengan sifat, dengan keadaan esanya Allah, satunya Allah.
Kemudian apabila membahas Allah itu zat yang Maha Esa, kata Esa manusia dengan Esanya Allah, ini ketika membahas sifatnya, maka ini sangat-sangat berbeda. Allah Esa satu, kemudian Allah bermakna sifatnya satu. Contoh, Allah Ar-Rahman. Nah, di mana sifatnya Allah ini adalah zat yang Maha Penyayang. Kalau kita melihat manusia dengan sifat yang Esa, yang penyayang, itu ya hanya satu hal saja. Bisa jadi Rahman penyayang, hanya menyayangi terhadap keluarganya dan beberapa orang-orang tertentu. Tapi kalau Allah, ini sifat Esanya dalam hal nama yang bersifat Rahman, ternyata tidak hanya ditujukan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang saja, tapi seluruh makhluknya. Maka sifatnya Allah yang Maha Esa ini kesempurnaannya akan berbeda sekali dengan makhluknya. Allah zat yang Maha Esa, yang Maha memiliki nama-nama yang baik ini, arti dari nama Allah itu sangat berbeda. Allah Maha menyayangi. Ada pengkhususan di mana Allah menyayangi khusus terhadap orang-orang iman akan dimasukkan ke dalam surga. Namun pada umumnya semua makhluk Allah juga disayangi, diberikan kehidupan, diberikan pintu taubat yang seluas-luasnya itu. Itulah Allah. Sifatnya sangat berbeda dengan makhluknya ketika kita membahas sebuah sifat dan namanya. Allah zat yang Maha Esa, keesaannya Allah itu tidak sama dengan Esanya atau sendirinya manusia. Keadaannya, zatnya, kesempurnaannya, semuanya sangat-sangat berbeda. Contoh halnya bahwa ketika seseorang mengatakan sendiri, dia tidak sendiri, dia lahir dari rahim seorang ibu. Atau kemudian ibu mengatakan lahir sendiri, tidak mungkin, karena pasti ada proses kehamilan, dan kehamilan tidak terjadi sendiri kecuali pilihannya Allah, seperti Ibu Maryam atau orang tuanya Nabi Isa. Ya, itulah bahwa tidak ada sendiri yang sendirinya manusia, pasti ada orang lain di sana. Tapi Allah begitu maha sempurnanya. Dan ketika Allah dikatakan mempunyai istri, mempunyai anak, ya, Allah tidak akan menerima. Ya, dan itu pernyataan yang keliru, yang salah, yang dosa, yang kufur terhadap Allah. Maka Allah zat yang maha sendiri, yang betul-betul keesaannya sempurna dan tidak pernah akan sama dengan bagaimana manusia memandang sendiri terhadap dirinya. Para kaum muslimin muslimah dan kita pun ya, mempunyai keyakinan, ya, mempunyai kepercayaan bahwa Allah yang zat yang Maha Esa ini sudah banyak menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah tidak membutuhkan hambanya. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Allah Maha Sendiri dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemahaagungannya Allah, dengan segala kasih sayangnya yang Allah miliki. Meskipun sekiranya makhluk itu menyamai terhadap Allah, ya, ciri-ciri khasnya mungkin, kemudian kemiripannya, ya, kemudian sifatnya, wah ini seperti Tuhan. Maka ketahuilah itu tidak akan pernah sama seperti kemampuan, kekuasaan dan keesaan Allah. Ya, dalam artian bahwa pembahasan ilahiyah ini betul-betul kita menasabkan hati kita hanya kepada Allah lah yang wajib untuk disembah, hanya kepada Allah lah yang wajib untuk diyakini sebagai Tuhan kita, ilahiyah kita. 3 hal yang dibahas dalam hasil memahami Asmaul Husna, salah satunya ya, yang poin kedua adalah bagaimana kita bisa meyakini Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, hanya satu-satunya. Disinilah al-wahidnya Allah, di mana kita mendalami Allah itu betul-betul Maha Esa. Tidak ada selain Allah menjadi Tuhan. Kemudian ada 2 Tuhan, tidak ada. Allah menguasai bumi dan juga Tuhan yang lain, tidak ada.
Maka dalam wahyunya Allah juga disebutkan bahwa ketika ada dua Tuhan, atau kemudian saling menguasai satu bumi, dan banyak-banyak planet, maka ini kekuasaan ini pasti akan berbenturan, akan saling memperebutkan. Itu dalam bahasa Quran sendiri, yang mana Allah menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada keesaan selain Allah. Hanya Allah saja ilahiyah yang wajib disembah. Para kaum muslimin dan muslimah, kami sedikit mengambil kandungan bahwa begitulah cara kita beribadah kepada Allah. Bahkan dalam hal doa atau dalam hal ibadah, kita selalu menyebut nama Allah untuk ibadah kepada Allah. Karena itu tujuannya. Karena itu adalah petunjuknya demikian. Kita amati bahwa ketika kita membaca tahmid tasbih, kemudian istighfar, kemudian mengagungkan kepada Allah, semuanya bermuara kepada Allah, mensucikan kepada Allah. Karena petunjuknya adalah menyebut nama Allah untuk ibadah kepada Allah. Kita sholat, kita berdoa, semuanya kita tujukan hanya kepada Allah. Di mana dengan demikian kita berharap atau mendapatkan surganya Allah dan ingin terhindar dari nerakanya. Itulah petunjuk yang Allah sampaikan di dalam petunjuk wahyunya dan rasul-rasulnya kepada kita. Jadi tidak akan keliru, tidak dinalar oleh diri sendiri, tidak direka-reka ibadahnya, sehingga kita bisa lurus dan selalu benar ibadah kepada Allah. Adapun ulil amri yang mengatur cara ibadah kita, ya mereka adalah kehormatan kita untuk mengagungkan ibadah kepada Allah, kemudian diramut oleh para ulil amri yang mengatur kita, yaitu sudah semestinya, karena Allah sendiri memerintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatilah semua pengatur yang memberi petunjuk ibadah kepada kita. Allah yang mempunyai nama dan sifat As-Samad, artinya ialah Allah yang Maharaja. Allah yang Maharaja, Allah polnya Gusti, atau beberapa menyebutkan dalam pemaknaan adalah polnya Gusti yang dimintai, polnya permintaan kepada Allah. As-Samad. Allah zat yang As-Samad adalah Allah yang Maha Gusti, yang mana Allah sungguh sempurna kerajaannya dan juga sempurna kegustiannya, keilahiannya, sehingga Allah dengan sifat As-Samad ini adalah wajib untuk ditaati. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahkan dalam berdoa kita fullkan betul, hanya berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah adalah polnya Gusti yang dimintai, dan Allah polnya sebagai Raja dan Gusti yang harus disembah. Allah Maha Mulia dengan sungguh kemuliaan, karena Allah yang As-Samad. Dan Allah Maha Agung, zat yang sungguh sempurna dalam keagungannya. Jadi kalau sudah As-Samad ini yang paling pol, maka Allah adalah zat yang semua makhluknya itu mendatangi pada Allah. Semua hambanya itu beribadah kepada Allah. Ini ada dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa semua makhluk yang berada di sekitar manusia, baik itu berupa hewan-hewan, kemudian tumbuhan dan makhluk yang lain, mereka pun beribadah kepada Allah. Mereka dengan cara mereka masing-masing beribadah kepada Allah. Hanya saja kita manusia ya tidak mengetahui bagaimana cara mereka beribadah. Yang jelas bahwa dalam As-Samad ini juga mengandung arti bahwa semua makhluknya Allah itu
menuju, mendatangi, beribadah kepada Allah seluruhnya. Kalau kemudian ada yang tidak beribadah kepada Allah, tidak mendatangi kepada Allah, ya memang takdirnya adalah, qadarnya adalah sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah. Tapi yakinlah bahwa seluruh makhluknya Allah, semuanya itu beribadah kepada Allah. Contoh kecil ya, bahwa burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan yang ada di dalam air, yang sering sekali menjadi motivasi sebagai orang-orang yang dalam mencari ilmunya didoakan oleh para hewan-hewan itu. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa mereka pun beribadah. Hanya kita tidak ditunjukkan, tidak diberitahu cara mereka beribadah kepada Allah. Dan juga syaitan, makhluk yang ada di dunia, dimanapun semuanya membutuhkan kepada Allah. Semuanya beribadah kepada Allah. Karena Allah yang Maha Gusti, tidak hanya beribadah, semua membutuhkan, meminta dan berdoa kepada Allah. Allah Maha Kaya, Maha Selamat, dan apabila makhluknya, hambanya Allah itu akan wafat, maka mereka semua berkumpul kembali kepada Allah. Karena Allah adalah As-Samad, Gusti yang Maha Merajai, yang polnya raja, polnya kemuliaan, polnya kesempurnaan. Semua makhluknya Allah itu akan kembali kepada Allah setelah wafatnya. Orang-orang yang meminta kaya, meminta selamat, meminta sehat pun, hal-hal yang seperti itu juga semua menuju kepada Allah. Kita minta disembuhkan, minta dijauhkan dari mara bahaya, semua menuju kepada Allah. Malaikat juga beribadah, semua pada Allah. Di Baitul Ma'mur, di mana ini adalah rumah ibadahnya para malaikat, ya semua bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun yang terlewat. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah juga adalah zat yang tidak memiliki lambung. Allah tidak memiliki perut, maka Allah tidak perlu makan dan minum. Artinya bahwa Allah Maha sempurna, beda dengan makhluknya. Bahkan Allah yang Maha As-Samad itu justru memberi makan, memberikan kebutuhan makhluknya, memberikan makan dan minumnya keseluruhannya. Jadi begitu maha kuasanya Allah, dan tidaklah sama antara keberadaan zatnya Allah dengan keberadaan hambanya. Jadi kalau Allah memberikan rezeki, memberikan segala keperluan hidupnya dari awal lahir sampai meninggalnya, sedangkan Allah tidak. Di pembahasan ini Allah As-Samad itu ditujukan kepada Allah yang sangat maha kuat dan berbeda dengan kondisi dari sisi makhluknya. Maka kita polkan untuk meminta dan berdoa kepada Allah hanya kepada Allah saja. Para kaum muslimin dan muslimah, yakinlah bahwa kita akan membutuhkan Allah. Dan sudah barang pasti semua makhluk-makhluk Allah itu juga membutuhkan kepada Allah. Kenapa? Karena banyak ayat dan wahyu yang mengingatkan terhadap kemampuan makhluknya butuh kepada Allah, membutuhkan kepada Allah. Contoh, pada saat kita membawa perahu atau menaiki sebuah kapal yang berjalan di atas lautan, kemudian di sana kita hanya bisa melindungi diri dengan cara berdiam diri di dek kapal atau di dalam perahu itu. Kemudian apabila Allah menghendaki mendatangkan sebuah badai besar, hujan, gelap gulita, nah saat itulah tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dalam kondisi yang seperti itu, kecuali banyak orang-orang yang bahkan
makhluk Allah, hambanya Allah, yang sekalipun dia awalnya tidak atau kurang percaya dengan kekuasaan Allah, kemudian yang berdoa, yang keimanannya setengah-setengah, kemudian bahkan yang tidak beriman pun dalam kondisi yang gonjang-ganjing seperti itu berdoa kepada Allah, minta diselamatkan, bahkan berjanji iman kepada Allah. Sehingga akhirnya Allah betul-betul meredakan badai dan bencananya, kemudian mereka kembali ke daratan, tapi kemudian imannya ya banyak yang diceritakan, ada yang kembali seperti semula, ada yang justru makin iman, makin yakin dengan pertolongan Allah, dengan membutuhkannya itu kepada Allah, dan yakin bahwa kita membutuhkan Allah, di mana ketika kita dalam kondisi terdesak, terpepet, kita dalam kondisi yang banyak cobaan, ternyata kita ya berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah dalam kondisi yang seperti itu. Maka tidak ada makhluknya yang akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Semua makhluknya membutuhkan kepada Allah. Maka Allah lah zat yang polnya Gusti, Gusti yang paling pol untuk dimintai. Berdoalah, minta semuanya. Justru Allah murka apabila Allah tidak dimintai. Justru Allah senang ketika hambanya selalu berdoa kepada Allah. Allah makin cinta, dan Allah memberikan, mencukupi apa yang hambanya butuhkan. Allah beri makan, Allah beri minum, Allah beri rezeki, dan apapun yang hambanya lakukan, hambanya butuhkan. Para kaum muslimin dan muslimah, di luar dari itu semua, dasar kita membutuhkan kepada Allah, maka Allah juga memberikan petunjuk melalui Rasulnya bahwa meminta kepada Allah ada momen yang paling baik, ada momen yang paling pas, yang paling istimewa, yaitu salah satunya kita yang berada di Indonesia ini tidak seperti halnya di Makkah, Al-Madinah. Jadi kalau di Makkah itu di Masjidil Haram setiap waktu Allah mengabulkan. Nah, kalau di Indonesia utamanya kita yang berdomisili di negara ini ya tidak seperti di Makkah. Maka Nabi memesankan ada waktu yang paling mustajab, ialah sepertiga malam yang akhir, di mana Allah sedang turun ke langit dunia. Kita yang membutuhkan apa saja yang kita perlukan, ya monggo berdoa kepada Allah dengan melaksanakan sunnah-sunnah sholatul lail. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, itulah as-samadnya Allah. Jadi Allah lah polnya, zat yang dimintai, tidak ada lagi selain Allah. Keyakinan kita kepada Allah, yakin dikabulkan dengan kriteria-kriteria pengabulan doa yang sebelumnya yang sudah pernah kita jabarkan. Insya Allah semoga bisa memberikan tambahan wawasan dan menambahi informasi terhadap as-samadnya Allah, karena banyak hal-hal yang bisa menurunkan kepercayaan kita kepada Allah apabila kita tidak meyakini secara betul, bahwa meyakini secara mantap dan kuat bahwa Allah ini as-samad, Allah yang maha mengabulkan segala permintaan, yang paling polnya untuk dimintai hanya Allah saja. Ini ketika tidak diyakini seperti itu, banyak hal yang akan menurunkan. Dan ketika seseorang turun keyakinan dan kepercayaan dan kesyukurannya kepada Allah, maka itu ciri-ciri dari lemahnya keimanan dan ketakwaan seseorang. Maka terus meningkatkan keyakinan dan terus yakin terhadap Allah yang maha mengabulkan permintaan. Dan polnya zat yang dimintai untuk berdoa. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, kita masuk di bab 69, ialah Al-Qadir, Allah zat yang maha kuasa. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah zat yang maha Al-Qadir adalah zat yang pol, yang mentok kekuasaan dan kemampuannya.
yang paling tertinggi. Allah tidak akan tercegah, Allah tidak akan terbatasi. Tidak ada sesuatu apapun yang mampu membatasi terhadap kekuasaannya Allah, Al-Qadirnya Allah di seluruh penjuru alam raya. Jadi bagi Allah tidak ada satu kemampuan apapun, tidak ada kekuasaan apapun yang membatasi terhadap Allah. Allah menguasai segalanya. Dan bagi Allah kekuasaannya melampaui segala hal. Kemudian kekuasaannya juga mutlak, tidak tertandingi, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang bisa menjatuhkan, mencegah, berupaya untuk membatasi kepada kekuasaan Allah. Ini betul-betul kalau kita fahami areanya, bahwa ada langit, ada bumi, dan juga ada tempat-tempat yang lain, maka dalam pengertian Al-Qadirnya seluruh penjuru dunia ini tidak ada yang bisa mencegah, membatasi dan menandingi kekuasaannya Allah. Allah Maha Al-Qadir. Dan itu mutlak. Karena Allah yang menciptakan. Dalam penciptaan langit dan bumi yang dijabarkan dalam wahyu-wahyu Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Kemudian Allah menetap di arsy-Nya Allah kembali. Nah ini bahwa yang menciptakan itu Allah. Jadi ya Allah yang menguasai, yang paling kuasa di alam raya ini. Tidak ada yang bisa untuk mencegah Allah. Tidak ada yang membatasi Allah. Dan di seluruh alam Allah maha sempurna pengelolaannya. Di semua alam dunia ini, alam makhluknya, Allah di alamnya jin, Allah juga menjadi Tuhan semuanya, jin dan manusia. Dalam artian Allah maha kuasa dalam mengelola semua apa yang Allah ciptakan. Allah Al-Qadir. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa betul-betul tidak ada tandingan, betul-betul tidak ada yang bisa untuk menyamai bahwa Allah menguasai terhadap ciptaannya. Ya, sebenarnya sudah cukup untuk mewakilkan bahwa Allah yang menciptakannya. Bagaimana Allah tidak menguasai? Namun kenyataan bahwa hambanya itu juga mempunyai sifat kesombongan, atau kemudian ada hambanya yang menjadi pemaksa, yang jabbarin, kemudian menindas terhadap hamba Allah yang lainnya, itu sesuatu yang ada, yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga kita orang-orang iman, orang-orang Islam yang meyakini Allah yang Maha Kuasa tidak berlaku demikian, karena Allah lah yang lebih dari makhluknya. Tidak ada yang lebih dari Allah. Sehingga kita bisa meyakini Allah sebaik-baiknya dan bisa mensucikan dan mengagungkan kepada Allah. Karena kita hanya makhluk yang kecil saja. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, suatu penggambaran di mana manusia di hadapan Allah itu diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allah melihat semua jumlah umat manusia itu bagaikan Allah melihat 7 koin dalam sebuah wadah piring perak. Jadi terlihat jelas dan tidak ada yang tertutup-tutupi bahwa kita ini adalah makhluk yang banyak. Nah, kemudian Allah ada di atasnya, yang mampu diawasi secara detail dengan segala kekuasaan dan kemampuannya Allah. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan tugas dan amanah dari Allah di dunia ini. Pastinya semua itu dikelola, artinya diatur oleh Allah, sehingga Allah mempunyai kesempurnaan dalam mengelola
apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah wujudkan di alam dunia ini. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Al-Qadir. Termasuk di bab 70 ialah Al-Muqtadir. Allah yang Maha Kuat dan juga Maha Mengawasi, mampu begitu. Kita artikan dengan kuat itu terlebih dahulu. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, Allah zat yang Maha Al-Muqtadir adalah zat yang sempurna kekuatannya dibandingkan dengan sesuatu apapun. Allah yang paling kuat. Tidak ada yang mampu menghalang-halangi terhadap kehendaknya Allah. Bahkan pertahanan bentengnya hamba yang dibuat untuk berupaya mencegah Allah, ketika Allah telah berkehendak melakukan sesuatu, maka tidak akan mampu untuk bisa menahan apa yang akan Allah lakukan terhadap hambanya. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, sifatnya adalah kuat, di mana Allah tidak akan bisa tertahan dengan apapun upaya manusia. Tidak akan bisa dilawan. Ketika Allah sudah menghendaki, ya umpama menghancurkan, ya hancur sudah. Itulah Allah dengan segala maha kuatnya Allah. Dan dalam hal ini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghalang-halangi terhadap kehendaknya Allah dalam hal menjagai sebuah peperangan. Kemudian dalam riwayat cerita-cerita kenabian, sebuah peperangan kemudian dengan jumlah yang cukup minimal atau sangat sedikit jumlah orang imannya, kemudian musuhnya itu terlalu banyak. Ketika Allah menghendaki untuk memenangkan sebuah pertempuran, walaupun mungkin jumlahnya 3.000 banding 1.000 misalkan, atau 3 kali lipat lebih banyak, nah hal itu buat Allah, bagi Allah ya mudah saja. Ketika Allah menghendaki untuk merusak, menghancurkan sebuah kaum atau kebatilan, maka Allah tidak akan mampu untuk ditolak dengan cara apapun. Seumpama di zaman dahulu ada istilah dukun kahin yang mampu memprediksi kemenangan, maka ya prediksinya tidak akan pernah mampu juga untuk mengatasi apapun di sana. Kemudian dikirimkan ribuan ya toh syirik, santet dan lain sebagainya untuk menolak para malaikat-malaikatnya Allah. Nah itu tidak akan mampu, karena Allah tidak akan bisa ditahan dengan cara apapun ketika Allah sudah menghendaki sesuatu. Begitu juga tidak ada hambanya Allah yang mampu mencabut, membatalkan atau terhadap kehendaknya Allah. Kalau Allah sudah menghendaki untuk mentakdirkan sesuatu yang sudah qadha, sudah menjadi hukum ketentuan, Allah sudah berkehendak, ya langsung pasti akan terjadi. Inilah Al-Muqtadirnya Allah, begitu kuatnya Allah dalam melakukan sesuatu dan pasti terjadinya. Dalam hal pembatalan, bahwa tidak ada seseorang yang mampu untuk membatalkan, karena Allah berkehendak dengan kekuasaannya, dengan kemahabesarannya. Ketika Allah menghendaki untuk menolong, ya menolong. Atau tidak ada yang mampu untuk interupsi, atau tidak ada. Ketika Allah ingin menghancurkan, ya menghancurkan. Tidak ada juga yang kemudian interupsi, ya dibisikkan dari sisi yang lain, tidak ada. Yang jelas bahwa Allah akan berada di pihak yang ada di jalannya Allah. Ketika hambanya berada di luar dari jalan Allah, maka ya ini akan menjadi fatal.
menjadi keliru. Kalau di dalam menjalani agamanya Allah, ya tentunya kita berada di dalam syariatnya Allah yang sesuai. Ketika kita melenceng dari syariatnya Allah, maka ya kita juga akan menjadi batal dan mampu untuk dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, kita adalah hambanya Allah yang menetapi syariat Islam. Maka upayakan tidak melenceng dari jalur yang sudah Allah tetapkan, karena Allah yang maha kuat, Allah yang maha al-muqtadir ini ketika menghendaki untuk merusak sebuah kalangan, sebuah kaum yang salah, yang sesat, itu ya mudah saja Allah bisa. Dan ketika Allah menghendaki, tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Nah, maka selalu kita berdoa ditetapkan dalam keamanan, keselamatan, dan juga selalu dalam menetapi dasar-dasar dengan pondasi petunjuk dari Allah yang sesuai. Atau jangan sampai kita terjerumus dalam kekeliruan bertahun-tahun atau berabad-abad, atau terjerumus tidak pernah menetapinya sama sekali karena tidak pernah menjumpai. Para kaum muslimin muslimah, tidak ada yang mampu, dalam artian Allah yang maha al-muqtadir itu tidak ada yang akan mampu keluar dari genggamannya Allah. Dalam artian ini adalah sebuah kekuasaan di mana kalau Allah sudah menghendaki, ya tidak ada yang bisa untuk lepas. Kemudian tidak ada juga yang akan bisa mampu untuk menyelisihi terhadap Allah. Baik itu orang yang tidak beriman kepada Allah, yang maksiat kepada Allah tentunya, yang menyelisihi, ataupun orang taat, orang-orang yang beriman, itu tidak akan mampu keluar dari apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah sudah menghendaki menolongnya, ya sudah, Allah akan menolong. Tapi kalau Allah menghendaki untuk menjatuhkan terhadap kebatilannya, Allah pasti akan membatalkan. Dan mereka tidak mampu untuk keluar dari apa yang Allah akan timpakan terhadap mereka, apa yang akan Allah qadarkan terhadap mereka. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, dalam ketaatan betul-betul ada nasabnya. Dalam ketaatan ada arahnya. Dalam ketaatan ada aturan yang baku. Jadi tidak ngasal. Kita taat kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, itu ada garisnya. Sehingga kita tidak khawatir, dan umpama kita keliru, maka kita tinggal meluruskan. Oh, ini salah. Sehingga kita tenang, tidak khawatir dengan kekeliruan dan kesalahan yang kita jalani. Apabila kita merasa itu adalah sesuatu yang tidak syar'i, ya kita syar'ikan seperti apa. Sehingga rasa syukur kita kepada Allah, ya toh, justru membuat kita lebih nyaman, tidak terkekang. Ini kan genggaman sebuah peraturan di mana seolah-olah ketika kita tidak bisa menerima, kita akan dikekang. Wah, menjadi orang Islam, orang iman itu selalu ditekan, dirongrong dengan ibadah, ya tidak. Ya artinya kita sesuai dengan syariat-syariatnya Allah saja. Ketika sudah pas, kita juga akan enak, nyaman, tentram, dan tidak merasa dikekang atau tidak merasa dikurung, tidak. Karena justru apa yang Allah berikan di dunia ini berupa peraturan-peraturan adalah untuk menyelamatkan kita. Maka banyak riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan bahwa apa-apa saja yang tertulis di dalam Al-Quran dan tercantum di dalamnya itu pasti mengandung kebaikan, dan tidak ada sesuatu yang bermakna atau mengandung hikmah jelek, itu tidak ada. Kalau memang jelek, Allah akan menyebutkan itu adalah sesuatu yang jelek, dan itu tertulis. Kalau itu adalah sesuatu yang Allah cantumkan berupa hasil hikmah dan lain sebagainya, itu kita ikuti pasti akan membawa barokah. Kalau kita langgar,
itu akan membawa kemudaratan untuk kita sendiri. Contoh saja, kita meminum arak, kemudian kita mencoba untuk melanggar dari aturan Allah, di mana arak itu menghilangkan akal. Kullu syai'in yudhibul aqli ya fahuwa arak. Jadi sesuatu yang menghilangkan terhadap akal, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu sesuatu yang haram, bahwa haram. Nah, ketika Allah sudah menyebutkan yudhibul akli, atau Nabi sudah menjelaskan yudhibul akli, sesuatu yang menghilangkan terhadap akal, pemikiran manusia. Nah, itu kan intisari daripada Allah melarang khamr atau arak. Kenapa? Karena disebutkan nilainya adalah jelek, kemudian bisa menghilangkan terhadap akal kita, sehingga kesadaran kita itu turun atau hilang dari situ. Maka ya dijauhi. Ketika mencoba untuk melakukan minum, kemudian terus menerus seperti itu, ya akhirnya kita yang akan mendapatkan dampak buruknya. Jangankan lagi manusia, malaikatnya Allah yang iri terhadap Nabi Adam, yaitu Harut Marut, mereka yang menganggap lebih baik daripada Nabi Adam, itu gara-gara arak bisa terjerumus terhadap kekeliruan, sehingga oleh Allah dihukum dengan digantung di atas lautan dengan lidah menjulur sampai hari kiamat. Apa ceritanya? Ialah pada awalnya mereka dicoba dengan didatangkan seorang wanita yang membawa bayi. Mereka takut tidak membunuhnya, karena si malaikat ini diwujudkan seperti halnya manusia. Kemudian malaikat yang sebenarnya tidak mempunyai hawa nafsu, Allah berikan hawa nafsu, kemudian mereka hidup di dunia turun. Nah, ternyata ketika mereka dicoba oleh Allah dengan didatangkan oleh anak kecil yang digendong kemudian diperintahkan untuk dibunuh, mereka tidak mau, karena ini adalah maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka ditawari, si perempuan ini memasrahkan dirinya untuk dijima, namun mereka juga tidak mau. Sampai akhirnya cobaan Allah berikutnya adalah tentang khamr, di mana khamr ini adalah sesuatu yang menurut mereka akhirnya wah ini ringan, bisa taubat kepada Allah. Tapi justru hal yang mereka anggap ringan malahan membuat mereka melakukan dua hal yang lain, di mana mereka akhirnya menjimat terhadap si wanita itu, kemudian membunuh anak kecil dalam kondisi mabuknya. Nah, ini kan sesuatu yang Allah sebutkan di dalam wahyunya itu pasti ada barokahnya, ada manfaat, ada hikmahnya. Kalau sudah disebutkan jelek, maka memang jelek, adanya begitu. Nah, itulah betapa maha kuatnya Allah dalam memberikan peraturan terhadap kita. Maka tidak harus merasa terkekang. Justru sebuah peraturan ini akan membuat kita jauh lebih baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian al-muqaddadir. Apabila ada keliruan, kekurangan silakan dikoreksi. Akhirul kalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.